Malam itu Tarjo dan Wanto cuma ingin berburu tokek. Tapi apa yang mereka lihat di desa kosong, masih menghantui mereka sampai sekarang. Udara terasa dingin menusuk, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Tarjo sibuk menyiapkan senter dan karung, sementara temannya, Wanto, masih duduk di teras sambil merokok. "Jo, jadi malam ini ke desa kosong itu?" tanya Wanto dengan nada ragu. Tarjo menoleh, wajahnya serius tapi berusaha santai. "Iya, tuh, katanya di sana tokeknya banyak. Warga udah ninggalin desa itu bertahun-tahun, rumahnya kosong semua. Biasanya tokek suka ngumpul di rumah-rumah gitu. Bisa panen kita malam ini." Wanto menarik napas panjang. Ada sesuatu yang membuatnya nggak tenang sejak ide itu muncul. Desa kosong itu memang sudah lama ditinggalkan, katanya karena wabah penyakit dan beberapa kejadian aneh yang tak pernah jelas kebenarannya. Warga sekitar lebih memilih pindah ke daerah lain. Sejak itu, desa itu seperti mati, gelap, dan jarang ada orang berani masuk, apalagi malam hari. "Tapi Jo, apa nggak bahaya? Orang-orang aja pada nggak berani lewat situ," kata Wanto lagi. Tarjo hanya tertawa kecil. "Kamu kebanyakan dengar cerita orang. Aku udah lama cari tokek, nggak ada tempat yang benar-benar bahaya. Yang penting hati-hati aja." Akhirnya, setelah Isya, mereka berangkat naik motor bebek tua, membawa karung, senter, dan peralatan seadanya. Jalan menuju desa kosong itu cukup jauh, melewati persawahan dan jalan setapak yang gelap. Saat sampai di gerbang desa, hawa dingin langsung menyergap. Rumah-rumah tua berjejer di sisi jalan, banyak yang atapnya sudah runtuh. Pohon-pohon liar tumbuh tinggi, menutupi sebagian besar jalan. Gelap gulita menyelimuti, hanya cahaya senter mereka yang sesekali menyorot ke sana kemari. Wanto menelan ludah. "Jo, serius kita nyari di sini? Rasanya nggak enak banget, kayak ada yang ngawasin." Tarjo hanya mengangkat bahu. "Udah, jangan penakut. Kita bagi dua, aku ke arah kanan, kamu ke kiri. Nanti kalau udah dapat, kumpul lagi di motor." Meski berat hati, Wanto akhirnya menurut. Mereka berpisah, masing-masing membawa senter. Suasana desa itu benar-benar menyeramkan. Angin berhembus membuat daun-daun kering bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Sesekali terdengar bunyi atap seng berderak, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Wanto melangkah perlahan ke arah rumah kosong. Senter di tangannya bergetar karena tangannya gemetar. Saat ia melangkah masuk ke rumah tua itu, aroma bunga Kamboja samar-samar tercium. Awalnya ia mengira itu hanya bunga dari pekarangan yang terbawa angin. Tapi semakin lama, baunya makin menyengat, lalu berubah jadi anyir busuk, menusuk hidung sampai membuatnya mual. "Nggak beres ini," gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara kain terseret. Bruk, bruk, seperti sesuatu yang berat melompat pelan. Wanto menyorotkan senter ke arah halaman. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok putih berdiri tegak di depan rumah. Pocong, kain kafannya kotor, lusuh, dan robek di beberapa bagian. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi seolah menatap tajam ke arahnya. Wanto langsung kaku, napasnya tersengal. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, dalam hitungan detik, sosok itu mulai berubah. Tubuhnya memanjang, makin lama makin tinggi. Dari setinggi manusia biasa, menjadi setinggi 2 meter, 3 meter, bahkan lebih. Hingga kepalanya hampir menyentuh pucuk pohon pisang di samping rumah. Wanto hampir pingsan melihat pemandangan itu. Pocong itu bukan pocong biasa. Inilah yang disebut orang-orang sebagai pocong wedon, sosok abnormal yang ukurannya bisa setinggi pohon. Makhluk itu bergerak pelan. Dari mulutnya, cairan hitam kental menetes, jatuh ke tanah, seketika bau busuk semakin menusuk, bercampur dengan aroma anyir darah. Wanto tak tahan lagi. Dengan sisa tenaga, ia menjerit sekeras-kerasnya. "Tarjo!" Suara itu menggema ke seluruh desa kosong. Tarjo yang berada di sisi lain langsung berlari menghampiri. Begitu melihat pocong menjulang tinggi di depan Wanto, Tarjo pun terperanjat. Tubuhnya lemas, tapi ia menarik tangan Wanto. "Lari tuh, cepat!" Mereka berdua berlari terbirit-birit, meninggalkan karung dan peralatan begitu saja. Nafas Tarjo tersengal, Wanto bahkan nyaris jatuh saat berusaha naik ke atas motor. Namun saat Tarjo menoleh sekilas ke belakang, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di tepi jalan desa yang gelap dan dipenuhi ilalang, sosok itu masih berdiri. Tingginya menjulang,
Kain kafan kusam menutupi tubuhnya yang kurus kaku. Pocong Wedon itu hanya diam. Kepalanya miring sedikit, matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Tak ada teriakan, tak ada lompatan, hanya tatapan hening dari kejauhan, seolah-olah kehadiran Tarjo dan Wanto telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Tarjo dan Wanto berlari menuju motor. Tangan Wanto gemetar hebat saat mencoba menyalakan motor. Tarjo sampai harus membantunya. Mesin motor meraung, lalu mereka melesat meninggalkan desa kosong itu. Namun selama perjalanan, mereka berdua masih merasakan sesuatu. Bau busuk itu seolah ikut terbawa angin, mengikuti mereka sepanjang jalan, membuat Wanto sesenggukan ketakutan di boncengan. Sesekali motor oleng karena Wanto yang duduk di boncengan menangis dan ketakutan setengah mati. Setelah beberapa kilometer, barulah mereka berani menoleh ke belakang. Desa itu sudah jauh, gelap tertelan malam. Tidak ada lagi sosok pocong menjulang tinggi. Hanya keheningan yang menakutkan. Sampai rumah, Wanto langsung terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar tanpa henti. Tarjo berusaha menenangkan, tapi malam itu Wanto terus menangis. Matanya kosong, seolah bayangan pocong Wedon masih ada di depan matanya. Keesokan harinya, kabar menyebar ke tetangga. Orang-orang melihat Wanto tidak keluar rumah. Hari demi hari, hampir seminggu penuh, pintu rumahnya selalu tertutup rapat. Ada yang bilang Wanto kena sawan karena diganggu makhluk gaib. Ada juga yang percaya pocong Wedon itu sempat meludahi tubuhnya, membuatnya jatuh sakit. Tarjo hanya bisa terdiam setiap kali orang membicarakan itu. Ia sendiri melihat dengan mata kepala betapa mengerikannya pocong Wedon itu. Dan ia tahu, apapun yang menimpa Wanto, semuanya bermula dari desa kosong itu. Setelah seminggu, Wanto mulai terlihat keluar rumah, tapi wajahnya tampak berbeda. Tubuhnya lebih kurus, sorot matanya seperti kehilangan nyali. Ia menolak setiap kali ada yang mengajak kembali ke desa kosong. "Jo, jangan ajak aku ke sana lagi," katanya suatu sore. Suaranya pelan, tapi tegas. "Aku nggak peduli di sana tokeknya banyak. Aku nggak mau lihat itu lagi. Aku masih bisa tenang walau hasilnya sedikit kalau nyari di kampung sendiri. Tapi kalau harus ke sana lagi, aku nggak yakin bisa pulang hidup-hidup." Sejak itu, Wanto benar-benar berubah. Dia tidak pernah mau melewati jalan yang mengarah ke desa kosong, apalagi masuk ke dalamnya. Setiap malam, ketika angin membawa aroma bunga Kamboja, ia buru-buru menutup pintu dan jendela rapat-rapat, seolah takut makhluk setinggi pohon itu datang kembali menemuinya. Tarjo pun hanya bisa menghela napas. Malam itu menjadi rahasia kelam mereka berdua. Dan sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang berani menginjakkan kaki lagi di desa kosong itu. Karena sekali kau melihat pocong Wedon, hidupmu tak akan pernah sama lagi.